Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Padikbal Satya Negara SEMSI. Yang kedua, yang kami hormati dosen pengampu Ibu Widya Nurbakti. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul pada acara webinar menghasilkan puluhan juta di usia 20 tahun 2022. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in, dan insya Allah kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Saya Selina Ayu. Saya Arya Fadila Laksana. Kami selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar kita hari ini. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Iro kepada Saudari Iro. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimina hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan webinar. Kali ini kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Maha Bijaksana. Berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, dan Engkau pula yang Maha Pengampun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, yakini sambutan sekaligus pembukaan acara webinar kami yang akan dibawakan oleh Ketua Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada Pak Dikbal Satya Negara SEMSI. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik. Sebelum di ini kedengeran ya suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya, cukup bagus ya. Karena cuacanya lagi hujan ya kalau di daerah saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya dan selamat pagi kepada para peserta webinar pagi ini, panitia, mahasiswa semua yang saya banggakan, dan juga dosen pengampu Bu Widya yang saya hormati. Pertama-tama, saya sangat gembira sekali ya melihat rangkaian kegiatan yang dibuat oleh semester 4 Prodi D3 Manajemen Pemasaran ini yang dimulai dari kegiatan minggu lalu. Nah, saya harap kreativitas dan inovasi ini bisa terus ditanamkan dan ditumbuhkan sehingga prodi kita itu pada akhirnya bisa berkontribusi nyata gitu ya. Dan selain itu tentu pastinya pengalaman ini akan menambah skill ya, pengalaman baru untuk kalian, bagaimana mengelola event dan bagaimana teamwork dan lain-lainnya. Nah, kembali ke inti masalah kegiatan ya. Sorry, bukan masalah ya. Jadi ini kuliah nih. Kembali ke intisari dari kegiatan ini. Pada dasarnya kegiatan ini sangat menarik sekali ya, di mana topiknya adalah mengenai bagaimana kita menghasilkan puluhan juta di usia 20 tahun. Dan pematerinya sudah hadir ya. Saya sambut juga, terima kasih Mbak Amalina Fajrin, betul ya Mbak Amalina? Dan dia sebagai owner dari DNA Galeri Butik gitu ya. Betul ya? Takut salah saya nyebutnya ini. Baik, mahasiswa sekalian, usia 20 memang merupakan masa-masa emas bagi pertumbuhan seseorang. Dalam arti pertumbuhan di sini bukan hanya berkaitan dengan tumbuh kembang fisik seperti itu, tetapi yang paling penting adalah tumbuh kembangnya dia atau manusia tersebut dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau kita melihat public figure ya, atau mungkin role model orang-orang yang sukses di dunia ini, bahkan mereka memulainya itu sejak dini ketika remaja, atau bahkan pembentukan karakternya dimulai dari masa anak-anak. Sehingga kalau kita melihat dari life ya, dari kehidupan, manusia itu akan terbagi menjadi fase gitu, audiens kalian. Usia-usia belasan tahun, teenage gitu ya, remaja, ini sebetulnya adalah masa-masa yang penting, kritis. Gitu. Kenapa? Karena ketika peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang disebut remaja ini, kan kita semua itu mengalami fase itu ya, puber, akil balik dan lain-lain. Nah, di situ pada akhirnya kita mulai terbuka banyak hal-hal baik, dan juga pada saat bersamaan ada juga hal-hal buruk. Ya, ini life ya, meaning of life nih, makna kehidupan. Saya yakin kita semua mengalami nih pengalaman-pengalaman atau hal-hal buruk pertama kali, hal-hal baik pertama kali itu akan lebih diingat ketika kita memasuki usia-usia produktif atau remaja tadi. Nah, ketika masuk puluhan tahun, 20 gitu ya, ini akan menjadi kristal gitu, kristalisasi. Gitu. Believe it or not, seseorang yang bandel di usia 11-an tahun, dia tidak berubah di usia 20-an tahun, itu sulit untuk berubah. Gitu ya, believe it or not. Saya juga nggak tahu nih apakah ada teori pertumbuhan ini tentang manusia yang tadi saya sampaikan. Gitu. Nah, oleh karena itu, bila di usia 20-an tahun diisi oleh hal-hal produktif, maka itu sangat baik sekali. Nah, tentu temanya ini kan how to earn money ya di usia 20 tahun. Itu hal yang baik sekali. Kita harus menjadi produktif. Gitu ya. Memang betul uang bukan segalanya gitu ya, tetapi dengan kita earn money,
well gitu ya, dengan kita bisa menghasilkan uang secara sendiri, secara mandiri, maka setidaknya akan menjadi pondasi kita di dalam menjalani kehidupan ke depan. Gitu. Nah, jadi oh ya, oke. Oh ini ya, bocor aja ya, sorry. Saya kira ada yang ingin disampaikan juga. Gitu. Nah, maka di usia 20 tahun itu merupakan fase produktif. Gitu. Nah, saya yakin nanti mungkin oleh Mbak Amalina Fajrin akan ada sesi sharing ya, bagaimana to earn money dari usaha gitu ya. Karena kalau kita lihat profilnya yang bersangkutan, beliau ini adalah owner sebuah butik. Nah, mungkin nanti diskusinya juga bisa berkembang bagaimana kita melihat peluang-peluang yang ada gitu ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa topik pagi ini itu sangat penting gitu, relevan dengan usia produktif kita, kalian yang sudah memasuki 20 tahunan ini, sehingga ke depan itu nanti roadmap-nya bagaimana kita lagi-lagi saya tekankan produktif gitu ya. Nah, jadi saya sangat apresiasi sekali ya kegiatan ini. Mungkin saya menyimpulkannya adalah bagaimana kita menjadi produktif di usia 20 tahunan ini. Gitu. Karena sekali lagi kritis ya. 20 sampai 25 tahun itu kritis sekali. Usia 25 tahun seenggaknya itu adalah warning. Kita harus ada yang dikerjakan, baik itu pekerjaan, usaha ataupun apa. Ya. Dari 25 sampai 30 tahun kita mulai meniti karir. 30 sampai 35 tahun ini warning kalau kita belum punya apa-apa. Dan seterusnya sampai kita memasuki 40 tahun dan seterusnya. Nah, jadi bila ya kita sedari dini, sedari remaja, sedari mahasiswa sudah diisi gitu ya oleh kegiatan-kegiatan bermanfaat, wawasan bagaimana peluang berbisnis dan berwirausaha, maka fase-fase itu saya yakin itu akan aman dijalani oleh kita semua, kalian semua khususnya yang masih 20 tahunan gitu ya. Nah, jadi karena ini penting sekali ya, bermanfaat ya, maka kegiatan ini sangat saya dukung sekali. Dan oleh karena itu dengan langsung saja mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pagi ini resmi saya buka. Saya stop dulu 3 kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Terima kasih Pak sebelumnya. Selanjutnya sambutan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen event pada Ibu Widya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Terdengar jelas Bu. Oke, mohon maaf ini saya pakai masker soalnya sedang ada di luar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran, Bapak Diklat Satya Negara. Yang terhormat narasumber kita Kak Amalia Fajrin, pemilik atau owner Galeri DNA Butik ya. Selamat datang di acara webinar ini. Juga seluruh panitia webinar menghasilkan puluhan juta rupiah di usia 20 tahun yang diketuai timnya oleh Yosef ya, dan juga seluruh timnya. Terima kasih. Oke, mempersingkat waktu, sambutan saya nggak akan lama-lama ya. Melihat kegiatan ini sudah ditunggu-tunggu oleh audiens. Terima kasih atas kerja keras seluruh panitia, karena berkat kekompakan dan koordinasi seluruh tim, akhirnya webinar hari ini dapat dijalankan dengan lancar. Nah, harapannya ke depannya melalui webinar ini, mahasiswa atau audiens yang sekarang mengikuti acara webinar ini dapat ilmunya bagaimana tadi seperti yang Pak Kaprodi sampaikan untuk menjadi produktif di usia muda, sehingga nanti ketika masa tua istilahnya lebih tough ya,
tidak ada lagi, kita pangkas lagi generasi sandwich, di mana generasi yang harus membiayai ke atas maupun membiayai ke bawah. Jadi kedepannya semoga dari generasi ini kita menjadi generasi yang lebih independen, mampu mengelola keuangan secara baik, dan juga bisa menghasilkan tuh uang yang mampu menghidupi nggak cuman kita pribadi tapi juga membuka lowongan kerja untuk masyarakat sekitar. Oke, sekian sambutan dari saya. Terima kasih kepada panitia dan juga narasumber yang telah hadir. Semoga acara ini berjalan dengan lancar nanti sampai jam 11.35 ya, sampai dengan selesai. Oke, terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ayo. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara Ridho Permana selaku moderator. Kepada Saudara Ridho, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Arya dan Sherin selaku MC. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan CV pemateri. Nama Amalina Fajrin, tempat tanggal lahir Serang 20 November 1998. Alamat Cilegon, jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Minat bisnis fashion, pengalaman pekerjaan tidak ada pengalaman pekerjaan. Taman Kanak-Kanak YPWKS 4 2003 sampai dengan 2005. Sekolah Dasar YPWKS 5 2005 sampai dengan 2011. Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Cilegon. Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Cilegon. Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2017 sampai dengan 2022. Email amalinafajrin@gmail.com. Sekian pembacaan CV pemateri dari saya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Pada pemateri Kak Amalia Fajrin, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya, ini kayak pemateri kayaknya ada sedikit gangguan jaringan, tadi udah join. Baik, Kak Amalina Fajrin sepertinya sudah join dengan kembali stabil. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo. Selin, suaraku udah ada suaranya belum ya? Terdengar Kak, cukup jelas. Cukup jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Fajrin, biasa dipanggil Alin, dan saya bisnisnya di bidang fashion. Jadi, ini mau cerita dulu atau gimana nih? Baik Kak, cerita dulu boleh. Oke, aku cerita awal mula dulu kali ya. Jadi awal mula aku bisnis itu tuh sebenarnya awalnya sih nggak diniatin ya, karena aku suka fashion, aku suka OTD, karena waktu itu aku mulainya pada saat masih ngampus, terus tiap hari kan kalau kita ke kampus baju beda-beda ya, apalagi anak kampus tuh suka bingung baju tuh buat besok apa gitu. Jadi aku tuh suka banget untuk ganti outfit. Nah dari situ ternyata
orang-orang, teman-teman, kakak kelas tuh, kakak tingkat itu pada tertarik dan akhirnya dari situ deh aku mulai kayaknya karena banyak yang minta nih, minta spill OOTD ya kalau zaman sekarang. Ya udah deh akhirnya bikin all shop. Nah dari situ deh aku punya all shop gitu. Oke, baik. Bagaimana nih, Kak? Oke, kan pasti kalau menjalani bisnis itu ada suka duka ya, Kak. Suka duka Kakak tuh apa sih kalau boleh tahu? Iya, kalau menjalani bisnis pasti ya, pasti banget itu ada suka duka karena kita mau menjalani bisnis apapun tuh kita pasti ada tantangan dan kita nggak tahu kan tantangannya itu apa. Kalau untuk di bidang fashion ya, aku tuh paling ada kayak kendala. Misalkan kita bikin hijab, ternyata bahan hijabnya tuh satu roll, ternyata ada yang reject, terus baju juga ada yang reject. Paling gitu aja sih. Cuman nggak cuman dari situ, kadang tuh kita dapetnya tuh dari entah customer-nya juga atau dari karyawan, pokoknya dari berbagai bidang sih kalau misalkan bisnis. Jadi kalau misalkan kita mau membangun suatu bisnis harus pastiin kita itu siap mental gitu loh, nggak setengah-setengah. Tapi kalau kita menjalaninya dengan hati ya, ya pasti sih apapun itu masalahnya pasti bakal bisa kita atasin nih. Karena kita hobi juga dan kita mengatasinya juga tertantang gitu. Setiap kita ada masalah tuh justru kita malah tertantang kalau kita memang menjalaninya dengan serius, dengan hati. Oke, kalau cara mengatasi problem tersebut, Kak Alin gimana nih caranya, tipsnya? Kalau misalkan, contoh misalkan kita dapat bahan reject ya, atau customer dia dapat barang reject gitu. Karena kan sebenarnya kita pasti cek dulu ya barang yang sebelum dikirim, tapi kan namanya manusia, mungkin kadang ada yang kelewat, ternyata ada yang reject, ya itu kita pasti ngobrol sih sama customer-nya, tapi jangan sampai, kita merugikan customer gitu loh. Kita kasih barang reject, tapi kita nggak ada tanggung jawab, itu pasti kita, ngobrol, terus kita nanti minta kirim balik barangnya, nanti kita kirim produk yang terbaru ke customer-nya gitu. Apapun itu harus diobrolin sih masalah, tapi jangan sampai kita itu lepas tanggung jawab. Kalau misalkan kita bisnisnya makanan, ternyata makanan yang kita kasih itu basi misalkan, itu juga kan kita harus tanggung jawab ya. Jadi apapun itu jangan dibiarin customer jadi nantinya kapok dan nggak mau lagi beli di kita atau order di kita gitu. Jadi kan Kakak sekarang usahanya di dunia fashion ya. Terus motivasi Kakak tuh sebenarnya dalam membangun dunia bisnis tuh apa sih? Sebenarnya kalau motivasi aku ini bukan dalam dunia bisnis aja ya, tapi di bidang apapun kita jangan takut bermimpi dan jangan pernah berhenti berusaha. Karena gini, mungkin ya di antara teman-teman semua di sini masih belum tahu, aduh saya nanti mau usaha apa ya, aduh saya nanti mau jadi apa ya. Itu nggak apa-apa banget. Kita sekarang masih belum tahu kita bakal jadi apa gitu. Kalian masih muda juga, masih bisa cari-cari saya tuh sebenarnya di bidang apa ya, sebenarnya saya ini passion-nya di mana ya. Karena gini, kalau misalkan kalian mau menjalani usaha, itu saran dari aku, pastiin kalian itu fokus di satu bidang gitu loh. Karena kalau misalkan ada yang bilang gini, kalau kita fokus di satu bidang dan kita menjadi yang ahli, itu insya Allah kita bakal sukses. Kalau misalkan kalian sekarang, aduh sebenarnya saya tuh bisa sih di bidang apa aja, saya tuh banyak loh bisanya gitu, saya banyak banget keahliannya, tapi saya ini nggak ahli dalam salah satu bidang. Nah, itu juga nggak apa-apa, kalian justru dari kalian bisa berbagai macam bidang itu, kalian bisa cobain tuh satu-satu. Kalian mungkin bisa karena masih muda juga kan ya, masih mencari-cari nih sebenarnya passion-nya tuh di mana, itu nggak banget. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah coba banyak hal ternyata, oh ternyata hati saya tuh di sini ya. Nah, pas kalian udah
klik itu, baru deh kalian benar-benar jalanin dengan serius, tapi jangan pernah takut bermimpi dan jangan pernah berhenti berusaha, karena semua orang yang membangun usaha itu tuh nggak ada yang tiba-tiba langsung sukses, nggak ada yang tiba-tiba, oh dia langsung terkenal, jadi banyak yang tahu, jadi langsung deh bisa dapetin apa yang dimau, itu nggak ada. Jadi emang benar-benar harus sabar, harus ikhtiar juga, jangan lupa ya. Karena kalau misalkan kita berjuang tapi kita nggak ikhtiar juga itu tidak membantu ya, karena kan ikhtiar itu salah satu bentuk upaya kita juga kan. Tapi jangan ikhtiar aja tapi usahanya nggak ada juga. Pokoknya itu harus seimbang. Kalian harus ikhtiar, terus harus usahanya juga, harus mau capek, berjuang dari nol. Kayak gitu sih. Baik, berarti saran Kak Amalina itu kita tuh pertama apa yang kita sukain dulu, terus selalu kita fokus terhadap apa yang kita sukain itu dan pengen kita geluti itu apa gitu. Berarti fokus ya kuncinya. Iya. Fokus dan berusaha. Betul. Betul banget. Oke, Walaupun selanjutnya strategi yang digunakan dalam bisnis itu apa sih Kak? Jadi kakak kan punya Dena Galeri Butik yang memang sudah terkenal banget di Cilegon khususnya. Terus ada DNA Galeri Kids, itu kakak strateginya gimana bisa sampai di titik itu? Karena kalau kita di bidang fashion itu kan cepet banget ya perkembangannya. Jadi kita tuh harus sering-sering lihat yang trending gitu loh. Misalkan sekarang lagi modelnya tuh baju apa. Misalkan dulu baju bahan rayon, terus abis itu kardigan rajut, baju model vest. Nah itu kita tuh harus banget lihat pasar, karena kalau misalkan kita nggak lihat pasar, kita bisa ketinggalan. Karena orang-orang kan pasti pengennya tuh pakai baju yang lagi hype ya, yang lagi tren tuh apa, atau model hijab. Sekarang lagi model hijabnya tuh Bella Square, sekarang lagi modelnya Pashmina Silk. Nah itu strategi aku tuh ikutin yang lagi musim sekarang tuh apa, terus kita bikin juga nih karena biar nggak ketinggalan zaman. Gitu. Pokoknya jangan sampai kita nggak ada upgrade, kita cuman gitu-gitu aja, itu nggak ada perkembangan, jangan sampai kayak gitu deh. Harus lihat dunia luar juga untuk pemacu kita. Baik, berarti yang lagi trending sekarang apa nih? Sebisa mungkin kita kayak mengikuti gitu ya, apa yang terjadi saat ini gitu, apa yang diinginkan saat ini juga gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, selanjutnya kakak tuh penjualannya melalui apa aja? Apakah kakak online aja atau offline juga atau apa nih? Atau keduanya? Kalau aku kebetulan keduanya sih ya, kan pada awalnya aku bisnisnya di online, tapi ternyata alhamdulillah tuh aku ada offline-nya, dan jadi sekarang online dan offline gitu. Kan banyak nih generasi muda yang pengen berbisnis tapi pasti mikirnya kayak oh iya kalau bisnis tuh harus punya modal banyak nih gitu atau harus punya relasi yang banyak, temen yang banyak. Itu kakak tanggapan kakak gimana sih mengenai generasi muda yang memang pengen berbisnis tapi sebetulnya mereka takut hal-hal tersebut? Sebenarnya gini, bisnis itu nggak harus kita punya modal loh. Jadi dengan kita niat aja itu bisa gitu loh. Karena kan sekarang gini, kita bisa jadi reseller, kita bisa jadi dropshipper. Yang paling mudah tuh kita bisa jadi dropshipper ya. Jadi kita tanpa modal. Jadi kita ambil nih fotonya dari supplier. Nah setelah itu kita share nih, misalkan kita punya Instagram, kita share di Instagram. Nanti ketika ada customer yang beli, transfer dulu ke kita, baru deh kita pesenin barangnya ke dropshipper, ke supplier kita. Nanti barangnya tinggal dikirim dari dropshippernya ke customer itu dengan tanpa modal ya. Tapi walaupun tanpa modal itu dengan niat dan dengan usaha kita, karena kan kita upload juga kan, salah satu bentuk usaha kita kan, kita upload, kita share, itu bisa banget sih tanpa modal. Kita kasih tahu aja ke teman-teman, kita broadcast di WA. Jadi nggak ada alasan kita mau bisnis tapi nggak ada modal. Paling nggak ada niat ya, bukan nggak ada modal. Oke, setuju banget sih. Berarti yang penting tuh niat ya. Sebenarnya jalan manapun bisa. Terus menurut kakak, how about relasi gimana tuh? Maksudnya kayak kalau kita orangnya introvert, nggak punya teman, itu gimana tuh saran kakak? Kalau relasi
relasi juga itu penting sih, karena kan gini, kalau misalkan kita banyak teman, otomatis banyak juga kan yang tahu. Tapi sekarang kan zaman udah canggih nih, kalian bisa bikin konten di TikTok, terus kan mungkin sekarang belum FYP gitu, tapi kalau misalnya kita bikin terus kan bisa aja FYP, dan itu tanpa relasi teman-teman dekat kita kan, itu dengan langsung target pasarnya langsung ke orang luar, orang-orang yang nggak ada di lingkungan kita. Jadi gitu, nggak perlu sih, maksudnya perlu relasi, tapi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita nggak punya relasi, aduh nanti kayaknya nggak bisa deh bikin usaha karena nggak punya relasi, karena saya orangnya nggak gaul, karena saya orang introvert, enggak. Yang penting kita niat, jalanin, walaupun sebenarnya capek ya, kita kan apalagi bikin konten, itu effortnya tuh luar biasa, capek banget. Tapi ya itu sih, capek kita tuh bakal terbayar ketika kita tuh mendapatkan apa yang kita mau nantinya. Setuju sih Kak, berarti sebetulnya nggak ada alasan untuk tidak memulai gitu. Yang penting niat, berusaha juga gitu. Karena niat tanpa usaha kan sia-sia juga ya. Iya. Terus mengenai pandemi nih Kak, gimana? Sebenarnya ada dampak nggak pandemi ke bisnis Kakak saat ini? Pandemi dampak lah pasti ya, karena menurut aku pandemi ini bukan di bisnis yang sektornya kecil, tapi di bisnis yang luas juga, karena kan perusahaan, pabrik-pabrik semua juga kena dampaknya, dan aku juga kena waktu itu sempat penjualannya menurun, dan butiknya juga kan karena waktu itu nggak boleh tutup malam ya, jadi kita tutupnya juga habis maghrib, kayak gitu-gitu sih. Oh berarti pas PPKM itu Kakak mulai ya udah berarti tutupnya habis maghrib gitu ya? Iya, karena waktu itu juga banyak polisi juga kan yang muter, dan kita juga harus menaati peraturan juga bagaimanapun, karena biar pandemi juga cepat selesai kan. Kan berarti pandemi tutup lebih awal gitu, terus orang-orang malas untuk keluar. Mungkin strategi yang Kakak jalani nih pas pandemi apa? Apakah online saja atau gimana? Iya, online-nya kita kencengin ya pasti. Kita foto produknya tuh lebih menarik lagi, terus juga kita upload-nya lebih sering lagi, karena orang-orang kan kalau pandemi pengennya pasti di rumah kan, karena takut juga mau keluar nih, takut kena virusnya. Jadi ya itu, kita bikin konten yang menarik, jadi biar orang-orang tuh penasaran, terus juga foto produknya tuh lebih ditingkatkan lagi, jadi biar orang-orang juga makin tertarik lagi gitu. Pokoknya apapun itu masalahnya tuh semaksimal mungkin deh kita jalanin. Kita mungkin gini, kadang kan ada orang yang ada masalah, aduh ya ampun penjualannya tuh menurun, ya udah deh kayaknya passion saya bukan di sini deh. Itu kita jangan berpikir kayak gitu. Ketika penjualan kita menurun, kalau memang kita hobi dan kita menjalani dengan hati, dan juga kita pengen nih goals kita tuh tercapai gitu. Itu tuh justru malah jadi patokan kita, acuan kita untuk lebih semangat lagi. Oh, berarti kalau misalkan penjualannya menurun, foto produknya nih harus lebih bagus lagi nih, cari referensi lagi, terus juga usahanya lebih kencengin lagi. Nah, gitu. Alhamdulillah waktu pandemi juga walaupun offline aku menurun, karena waktu itu aku foto produknya lebih ditingkatkan lagi, terus juga media promosinya juga aku lebih ditingkatkan lagi, endorse ke sana sini. Jadi nggak jomplang gitu loh, jadi kebantu sama si online-nya. Oke, menurut Kakak endorse seberapa penting, seberapa pengaruh, terus apakah Kakak lebih prefer distribusinya tuh kayak ke TikTok atau ke Instagram atau gimana? Kalau endorse itu penting banget ya, cuman endorse itu kan butuh modal dan luar biasa, apalagi sekarang selebgram kan mahal-mahal banget. Kalau misalkan memang kita punya budget, kita ada uang yang bukan untuk modal ya, ini uang yang maksudnya uang bersih yang kita bukan pakai untuk modal, itu kita nggak apa-apa banget ya untuk endorse, karena endorse itu penting. Dengan kita endorse tuh banyak banget nih customer dari followersnya si selebgram itu yang jadi follow kita, yang jadi tahu nih kalau misalkan oh ada nih online shop ini, itu penting banget. Tapi kalau misalkan ternyata kita belum ada budget, atau budget kita masih untuk modal, untuk muter modal, itu jangan dipaksa karena takutnya nanti goyang ya. Jadi ya udah mendingan kita bikin aja di konten TikTok, atau kita bikin reels di Instagram, karena sekarang tuh benar-benar banyak banget. Kalau dulu kan TikTok tuh belum ada. Jadi kita tuh hanya
ketergantungan kepada endorse selebgram. Tapi kalau sekarang tuh lebih mudah, jadi pastinya lebih gampang untuk kita dapetin followers baru. Yang penting kitanya aja sih, mau capek, mau usaha. Oke, endorse udah, terus awal mula udah. Terus menurut kakak seberapa penting sih peran orang tua dalam menjalani bisnis? Kan kadang ada nih, ya udah kamu kuliah, terus kerja, terus nikah ya udah gitu. Lulus SMA, kuliah, kerja gitu. Kalau misalkan bisnis takut gagal atau gimana itu menurut kakak peran orang tua tuh seberapa penting gitu? Apa orang tua kalian sendiri itu support banget atau enggak atau gimana? Itu orang tua tuh penting banget ya, karena gini awalnya juga aku tuh benar-benar nggak dibolehin karena kan aku masih kuliah, takutnya nanti ngeganggu perkuliahan ya kan. Cuman eee, aku meyakinkan ke orang tua, jadi kalau kalian emang mau usaha yang benar-benar serius, yakinin orang tua dulu karena doa kita tuh ada di orang tua loh. Karena aku pun bisa ada di titik ini pasti karena orang tuaku yang selalu doain aku, yang minta anaknya diperlancar usahanya, itu karena orang tua. Jadi waktu dulu aku tuh suruh kuliah dulu, suruh lulusin dulu, tapi karena aku nih orangnya kekeh, emang bener-bener aduh tapi banyak banget nih orang-orang yang minta aku tuh untuk usaha karena suka sama produk-produk aku. Jadi, aku yakin orang tua aku kalau aku tuh nggak akan mengganggu nih, bisnisnya nggak akan mengganggu untuk usaha gitu. Yakininnya benar-benar yakinin banget, apalagi waktu itu punya, eee, butik sebelum lulus juga kan, itu benar-benar yakinin sih. Tapi akhirnya alhamdulillah orang tua yakin, "Oh ya berani mungkin nggak akan, ngeganggu," karena bagaimanapun anaknya juga kan kita punya pilihan juga kan atas apa yang kita mau. Kalau misalkan kita memang bisa meyakinkan orang tua sih insya Allah sih bisa. Walaupun meyakinkannya juga nggak sekali 2 kali ya. Iya, ya, bener banget sih Kak. Setuju banget kalau doa orang tua, restu orang tua, itu dukungan orang tua itu benar-benar pengaruh banget. Kadang pernah yang aku baca di salah satu tweet gitu, katanya Heeh. gini, bukan aku yang hebat tapi doa ibuku yang mencakar langit gitu. Jadi kadang aku Ya kayak merinding gitu, restu ya Kak berarti. Berarti kuncinya yakinin orang tua kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu. iya benar. Yakinin orang tua, terus kita juga usaha buktiin ke orang tua kalau kita tuh benar-benar serius loh, gitu. Biar orang tua kita meridoi, usaha kita. Jadi kan usahanya juga berkah, insya Allah berkembang juga. Apalagi dari hasil usahanya juga kita kasih ke orang tua, itu lebih bagus lagi. Jadi seberapa pun pendapatan kita, nanti kita pastiin deh kita. Yang kalian tahu ya, yang teman-teman tahu, Kak Alin ini usianya baru 23 tahun, tapi pencapaiannya tuh banyak banget. Terus kita lihat di story Instagram-nya tuh sangat menginspirasi. Boleh nggak Kak ceritain lagi nih dari awal suka duka mengenai bisnis yang Kakak jalani gitu. Dari kayak katanya kayak apa namanya di CFD nggak boleh jualan gitu. Gimana Kak? Suka duka dari awal ya. Dari awal tuh kan aku tuh dulu belum punya karyawan ya, bener-bener semua itu sendiri, aku bales chat customer sendiri, kirim paket sendiri, pokoknya semuanya itu sendiri, nggak kayak sekarang kan, karena semuanya butuh proses. Dulu tuh aku jualan di CFD kan setiap pagi dan aku buka tenda aja sendiri kan, terus juga subuh-subuh itu dateng, suka dukanya ada banget karena orang-orang di saat orang-orang subuh-subuh tuh masih pada tidur, apalagi tuh hari Minggu, weekend tuh enaknya kita tidur kan ya, weekend tuh lagi enak-enaknya istirahat, tapi karena aku mau ngebuktiin ke orang tua aku kalau aku nih bisa loh jadi orang yang sukses, aku tuh bisa loh menjalani usahaku sendiri, itu aku tanpa orang tua sampai orang tuaku bilang kayak, "Udah deh mendingan kamu tuh, belajar aja yang serius daripada kamu kayak gini ngapain gitu, masih kuliah kok udah jualan-jualan." Aku bilang kayak, "Enggak Ma, Pa, emang pengen banget usaha sendiri." Ya udah aku buktiin walaupun orang tua aku kayak, "Aduh ini anak udah nggak bisa diomongin," gitu. Tapi ya udah akhirnya aku buktiin karena, ini dalam segi positif ya, bukan dalam segi negatif kita, eee,
melanggar orang tuanya dalam segi yang positif. Jadi ya udah deh, akhirnya aku benar-benar sendiri tuh nekat ke CFD, aku buka stand sampai akhirnya pelan-pelan aku punya satu karyawan aku yang alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi karyawan aku. Terus akhirnya nambah lagi satu karyawan, akhirnya di CFD ada 2 yang ngebantuin. Terus ketika aku punya butik juga, aku dulu itu nggak punya karyawan. Jadi aku kalau aku di kampus itu butiknya tutup. Jadi kalau misalkan aku pulang dari kampus itu butiknya baru buka karena benar-benar dulu aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya karyawan. Usaha tuh semua sendiri dari nol. Tapi kalian percaya deh, kalau kita usaha dari nol justru itu tuh kita bakal tahu loh. Oh ternyata kalau misalkan kita kayak gini, itu kekurangannya di sini loh. Kita tuh semakin banyak tahu, semakin paham tentang usaha kita tuh benar-benar kayak gimana kalau kita menjalani dari nol ya. Dan dari situ alhamdulillah kan aku punya karyawan, aku nambah-nambah sampai akhirnya aku mau ke kampus pun butik tetap buka, tetap tutup tuh itu nggak ada masalah karena aku udah punya karyawan kan gitu dari situ. Sampai akhirnya di sini di titik dimana aku tanpa aku CFD pun aku udah punya karyawan yang bisa menjalani semuanya. Aku mau liburan kemanapun, aku udah ada karyawan yang handle gitu. Aku tinggal nanti report akhir bulan tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Cuman emang itu semuanya tuh aku dari nol, dari ngebangun tenda. Teman-teman aku juga sampai kayak, ya ampun ngebangun subuh-subuh gitu udah pergi. Tapi ya itu adalah cara aku untuk membuktikan ke semua orang bahwa ya ini karena saya mau sukses, jadi saya mau usaha ketika teman-teman saya tidur semua, ya saya udah bangun gitu, udah pergi ke CFD gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk memulai dari nol, jangan malu, jangan gengsi. Karena gengsi kadang kan kita sebagai anak muda, aduh gengsi banget, ada cewek yang disuka nanti ketahuan deh kalau misalkan kita pagi-pagi jualan di CFD, aduh jangan kalau misalkan cowok, kalau misalkan udah sukses, nanti juga ceweknya ngejar-ngejar, jadi jangan deh gengsi-gengsian. Sekarang kan makan pakai uang, bukan pakai gengsi ya, jadi hilangkan gengsi itu semua. Ketika kita sukses tuh orang lupa sama semuanya, orang lupa sama perjuangan kita dari nol bahkan. Orang tuh taunya, wah dia mah udah punya karyawan banyak, dia mah enak mau pergi kemana aja juga bisa pakai uang sendiri. Padahal kita semuanya dari nol, dari membangun tenda sendiri, jualan di CFD gitu loh. Belum CFD kan itu nggak ada tokonya kan, panas-panasan kan. Tapi ya itu kalau kita mau sukses ya udah jangan gengsi-gengsi. Hindarin deh. Nah, gitu. Sangat menginspirasi sekali ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau berusaha tuh pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Pokoknya sangat menginspirasi. Biar makin menginspirasi nih, kira-kira di usia Kak Alin yang 23 tahun ini, boleh nggak di-spill? Seberapa, sebulan tuh seberapa yang kakak dapetin gitu? Aduh. Boleh nggak omsetnya? Alhamdulillah sih kalau omsetnya. Cuman aku nggak berani ya kasih tahu berapa. Tapi aku dari waktu itu tuh, dari waktu aku awal-awal aja, alhamdulillah aku udah bayar kuliah tuh sendiri. Bayar UKT. Aku menghidupi kehidupan aku sendiri. Bahkan aku udah menghidupi orang tua aku karena kebetulan orang tua aku juga udah pensiun kan. Jadi ya aku udah bisa beli apapun sendiri sih. Aku pergi kemanapun juga sendiri. Omsetnya udah lumayan lah, alhamdulillah untuk kehidupan aku gitu. Tepuk tangan dulu ya teman-teman. Jadi kira-kira di atas 50? Ya, alhamdulillah. Di atas 100? Kalau untuk pendapatan yang di total sih aku nggak ngitung ya, tapi alhamdulillah maksudnya aku beli kendaraan pribadi, aku beli untuk self reward apapun, handphone atau laptop, atau aku jalan-jalan ke luar negeri, semua itu udah sendiri. Tapi kalau untuk per bulannya sih alhamdulillah di atas 50 ya. Cuman kalau untuk total semuanya aku nggak pernah total sih. Tuh guys, gila. Liburan, punya rumah sendiri, mobil sendiri, 23 tahun, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi itulah tipsnya. Jadi kenapa kita tuh harus niat, berusaha. Karena tuh nggak ada yang ngebantu diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Setuju nggak? Benar banget. Posting di Instagram kita, di sosmed kita, jangan malu kalau kita jualan. Kita harus posting biar orang-orang tuh tahu gitu loh. Kalau, oh ya dia usaha loh gitu. Sekarang kan nggak perlu kita,
kasih tahu teman-teman satu-satu, saya jualan loh, nggak perlu kita dengan posting aja di sosmed kita orang-orang jadi tahu kan. Pokoknya kuncinya tuh jangan pernah malu, jangan gengsi, terus juga jangan mudah menyerah, harus banyak ikhtiar juga. Pokoknya difokusin kalau memang kita serius, kita tuh pengen jadi orang sukses, kita pengen membahagiakan orang tua, pengen juga tidak membebani orang tua. Walaupun tanpa modal, karena dulu aku juga jadi dropshipper juga kok, jadi reseller juga kok, sampai aku yang bisa sekarang di titik ini tuh semuanya benar-benar dari nol kok, gitu. Tuh guys, ini ada foto ya timnya Kak Ali nih. Ya ampun, Masya Allah, udah banyak banget ya Kak. Ini kira-kira total karyawannya ada berapa ya Kak? Ada 7. Alhamdulillah. Masya Allah, yang tadinya cuma sendiri, terus tambah satu gitu ya Kak? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Kak Alin waktu dan tempatnya. Semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semua yang awalnya mau usaha nih, tapi takut nggak ada modal, nggak ada relasi kayak gitu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya nggak? Kira-kira mumpung Kak Alin masih ada? Bila ingin bertanya, mohon ditulis di kolom chat ya. Oh, kalian ada yang ingin bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lokasari Pradani dari Untirta. Ingin bertanya, bagaimanakah sikap kita menjadi produktif dengan wawasan yang luas secara inovatif dengan usia kita yang sudah mencapai 20 tahunan? Mana, Selin? Bagaimana sikap kita menjadi produktif dengan wawasan yang luas secara inovatif dengan usia kita yang sudah mencapai 20 tahun? Untuk jadi produktif ya, kita kan lihat-lihat dulu nih, pasar sekarang kayak gimana, kita lihat sosmed di luar. Nah, untuk produktifnya kita ikutin deh apa yang lagi trending sekarang. Misalkan lagi trendingnya tuh orang-orang yang Gucci Challenge ya kan, sekarang tuh TikTok tuh lagi banyak banget yang ikutin Dior Challenge, Gucci Challenge. Nah, salah satu upaya produktif kita ya kita ikutin tuh yang lagi tren, karena kan kalau misalkan kita mengikuti tren kan pasti orang-orang juga tertarik juga kan. Nah, itu salah satu bentuk produktifnya kita, atau kita foto-foto produk juga. Pokoknya kita seproduktif mungkin, tapi kita mengikuti apa yang lagi zaman sekarang gitu. Jangan kita produktif setiap hari, tapi tidak ada peningkatan, tapi tidak mengikuti apa yang lagi trending sekarang. Nah, itu tuh salah banget sih kalau menurut aku. Karena kita bakal ketinggalan zaman dan orang-orang kan pasti akan pindah ya, maksudnya akan tidak tertarik lagi. Orang-orang kan pasti mengikuti yang lebih trending sekarang karena bosen itu terus. Jadi kita harus produktif, kita harus mengikuti terus apa yang lagi trending, walaupun ya capek juga, tapi ya itulah jalannya, karena kita mau usaha apapun tuh pasti capek. Tapi yang penting kita harus terus berjuang, jangan pernah menyerah. Wah, berarti gitu ya. Kalau Kak Sari gimana nih? Kalau Kak Sari ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ngobrol langsung sama Kak Alin, boleh banget. Sudah cukup. Oke, cukup baik ya Kak Alin. Kira-kira teman-teman ada yang mau ngobrol langsung Kak sama Kak Alin nih. Mumpung Kak Alin bisa join ke webinar kali ini. Karena Kak Alin biasanya sibuk banget ya Kak. Enggak. Sibuk produktif sih. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup kalau Kak Sari. Terima kasih. Lain ada yang ingin bertanya nggak nih? Oke, ada yang bertanya lagi, izin bertanya, dari mana sih asal nama DNA Galeri? DNA Galeri itu nama singkatan dari aku sama kakakku, karena dulu tuh bingung banget ya mau apa. Karena dulu tuh memang usahanya tuh berdua, cuman ternyata baru 2 bulan berjalan tuh kakakku menikah.
Nah, jadi kakakku udah nggak ikut lagi menikah sama suaminya. Kakakku namanya Devi, dan aku namanya Alin. Agak alay sih sebenarnya namanya. Cuman karena kita tuh udah nggak tahu lagi nih mau bikin nama apa, bingung banget daripada kita kebingungan bikin nama terus nggak jadi usaha. Jadi yaudah deh bikin aja Devi and Alin, jadinya DNA gitu. Cuman itu 2 bulan aja sih kakak aku. Habis itu dia menikah, ikut suaminya, jadi semuanya tuh full aku yang handle. Oke, berarti DNA, Devi and Alin gitu guys, teman-teman. Jadi kalau bisa kalian lihat nih yang ada pakai kerudung coklat, itu kakaknya ya, Kak? Iya, itu kakakku. Oh, Kak Devi ya. Iya, benar Kak Devi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Muhammad Ihsan. Selamat pagi, Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kakak membagi waktu antara membangun usaha dengan kesibukan kuliah. Gimana, Kak Alin? Membagi waktunya karena waktu itu kan aku juga sambil kuliah ya. Jadi kalau misalkan waktunya kuliah itu kita harus banget utamain kuliah dulu karena bagaimanapun kewajiban kita itu sebagai mahasiswa dan orang tua yang membiayai kita pengen dong pasti kita lulus, pengen dong kita selesaiin kuliah dulu. Jadi kalau misalkan kalian usaha itu yang nomor 1 difokusin adalah kuliah dulu. Nah ketika kalian udah pulang kuliah, kalau waktu dulu sih aku gitu, ketika aku pulang kuliah nih aku udah pulang, baru deh aku produktif dengan usaha aku, baru deh aku foto-foto. Walaupun sebenarnya kalau dibilang capek apa enggak, capek banget ya. Tapi karena menjalaninya dengan hati, jadi capeknya tuh nggak kerasa serius deh. Karena kita hobi ya, kita seneng banget nih sama usaha kita. Sore-sore, orang-orang kan sore-sore tuh pulang kuliah udah capek kan ya, atau nongki-nongki. Nah, kita harus mengorbankan waktu nongki-nongki kita. Tapi ya nggak sampai nggak ketemu teman sama sekali, tapi ya ketemu teman mungkin malam minggunya aja. Tapi hari-hari kita pulang kuliah itu produktif, usaha kita kalau misalkan yang usaha makanan, ya di foto-foto produk makanannya, di share-share gitu. Kalau misalkan baju, foto-foto bajunya, terus juga kalau kirim paket atau COD. Dulu kan aku masih ada COD ya. Nah, itu. Tapi setelah kuliahnya selesai. Tapi kalau misalkan ada tugas kuliah, terus juga kita ikut organisasi kuliah, itu sih harus diutamakan kuliah dulu ya. Kita sebagai mahasiswa pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan seiring berjalannya waktu juga itu bakal berkembang. Tapi yang penting kuliah kita dulu nih difokusin gitu. Tuh Kak Ihsan, kalau mau sukses kita harus capek. Ini apalagi kita ngambilnya manajemen pemasaran cocok banget buat yang mau berusaha, ya kan? Terima kasih banyak Kak Alin. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Soalnya jika ada pertanyaan yang terbaik, nanti bakalan dapat hadiah lumayan banget. Hadiahnya bisa buat beli Mercy kalau nggak salah. Wow, luar biasa sponsornya ya. Oke, lanjut Kak Alin. Ready? Oke. Boleh tanya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Malinda. Kak mau tanya untuk postingan jualan kakak, kenapa kakak lebih suka foto dipakai daripada digantung aja? Nah ini bagus banget karena aku tahu jawabannya, tapi silahkan Kak Alim. Karena aku juga sebenarnya pengennya di foto gantung aja karena nggak capek ya. Tapi omsetnya tuh berbeda. Kalau misalkan aku fotonya gantung aja sama di try on dipakai itu beda omsetnya. Mungkin karena kalau orang lihat dipakai tuh pas digantung kayaknya bajunya biasa aja deh, cuman gitu aja gitu. Tapi kalau dipakai tuh orang jadi ada bayangan, oh iya kalau dipakai ternyata kayak gini ya gitu. Itu dia kenapa aku lebih suka dipakai karena kalau misalkan digantung juga orang minta Kak foto dipakainya dong Kak, ini kok nggak ada contoh pakainya ya. Aduh Kak nggak ada bayangan tuh. Jadi walaupun sebenarnya aku juga pengen gitu kalau digantung kan lebih simpel ya. Aku bisa suruh karyawan tuh karena kalau yang foto gantung memang itu karyawan aku, admin aku yang foto. Tapi kalau untuk contoh pakai kan aku sendiri, aku yang foto sendiri, aku yang mix and match sendiri. Tapi ketika aku foto dipakai di try on, orang-orang tuh justru malah lebih tertarik karena mereka lebih ada bayangan. Oh iya dipakainya kayak gini bagus sih ternyata gitu. Makanya aku lebih pilih untuk difoto dipakai biar orang-orang tuh bisa tahu ada bayangan dipakainya tuh seperti ini. Nah gitu Kak Maulinda ya.
Setuju banget, karena kalau misalnya aku nih beli baju, kebetulan aku sering belanja di DNA, kadang kalau kalian yang pakai tuh jadi kelihatan bagus gitu, tapi kalau dipatung, kayaknya ini beda deh, tapi kayaknya bagus, ya udah beli aja gitu. Jadi kayak lebih menarik gitu ya, Kak Maulinda. Ya betul. Gimana Kak? Udah puas sama pertanyaannya? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ayo kita kulik nih Kak Alin, ya kan? Kata Kak Sama-sama, Malinda, Kak. terima kasih Kak. Kak Alin, terima kasih. Sama, Kak. Atau Ibu dosen pengampu, Bu Widya. Oke, selanjutnya Kak, ada dari Akbar Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar. Kak, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi komplain konsumen? Komplain. Ternyata masih di mute ya tadi. Kalau ada komplain konsumen, kita yang pertama sih minta maaf dulu ya, karena bagaimanapun customer itu adalah raja. Jadi ya kita biar lebih enak, biar lebih sopan, kita minta maaf, kita tanya permasalahannya apa. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada permasalahannya, sudah ada titik terang, oh ternyata masalahnya tuh di sini loh. Nah, itu kita cari solusi terbaik. Kayak yang tadi aku kasih contoh ya, misalkan customer-nya order via online dan ternyata kita salah kirim barangnya, misalkan harusnya bajunya warna hijau, ternyata bajunya jadi warna merah. Nah, itu kita harus tanggung jawab karena ada loh seller-seller yang penjual-penjual yang nggak tanggung jawab. Jadi begitu customer-nya komplain salah warna atau salah ukuran, mereka gitu aja tidak menanggapi gitu. Itu ada kan. Apalagi di Shopee itu banyak banget kan ya. Nah, kalau misalkan kita pengen bisnis kita ini berkah, kita pengen bisnis kita berkembang, ya kita perbaiki karena mau tidak mau itu kesalahan ada di kita ya kan. Jadi ya kita tukar paketnya, kita kasih barang yang memang seharusnya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata customer-nya komplain, "Kak, saya mau itu dong barangnya tukar," tiba-tiba berubah pikiran. Nah, itu kita juga harus sabar-sabar karena customer tuh beda-beda. Nanti ada yang bilang mau berubah pikiran ternyata nggak jadi warna pink, maunya warna hijau aja. Kalau itu kan kesalahan memang bukan ada di kita ya, tapi kita harus jelasin juga ke customer-nya, ngomong baik-baik kalau misalkan nggak bisa ditukar karena kan pakai ongkir juga kan ya kalau misalkan kirim keluar kota. Nah, itu kan kalau misalkan bukan kesalahan kita, tapi customer yang tiba-tiba ganti warna karena berubah pikiran jadi pengen warna pink, itu kan merugikan kita juga kalau misalkan kita tukar barangnya, tapi pakai ongkir dari kita, gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ada win-win solution, "Oh ya nggak apa-apa deh kalau mau tukar, yang penting kita punya solusi lain Kak, ongkirnya ditanggung sama Kakak sepenuhnya, kita nggak apa-apa nih tukar dari warna pink jadi warna hijau." Tapi ongkir ditanggung customer. Nah, itu sih kita musyawarahkan aja sama customer, gimana enaknya, gimana baiknya, tapi yang tidak merugikan keduanya. Apalagi yang merugikan kita, karena kita kan usaha kan pasti mau cari untung ya kan, dan mencari berkahnya juga, begitu. Oke, berarti jadi pembeli adalah raja, tapi kita harus tahu juga raja mana nih yang harus memang kita layanin atau enggak gitu ya Kak. Kadang orang bahkan yang di Shopee ya Kak, kayak ngasih rating 1 itu sengaja untuk menjelekkan tuh. Gimana tuh tanggapan Kakak kalau jualan di Shopee yang ratingnya kasih 1 padahal nggak ada masalah apa-apa?
itu sih goib ya kalau aku bilang, tapi alhamdulillah sampai saat ini aku belum pernah sih sampai bintang 1 gitu. Karena mungkin itu sih kalau misalkan bintang 1 tapi nggak ada deskripsi apa-apa ya bisa jadi pesaing kita, atau bisa aja kita yang nulis produknya tuh nggak sesuai gitu. Karena memang kadang kan gitu, bahannya apa, ternyata realitanya apa. Itulah dia, kita foto produknya tuh harus yang se-real mungkin. Jadi orang tuh ada bayangan, oh fotonya misalkan warnanya warna biru langit. Tapi kalau kita fotonya nggak jelas, jadi biru yang agak warnanya keijo-ijoan, itu kan pas barangnya datang, customer kan kecewa kan ya. Jadi memang kitanya juga harus sejelas mungkin tulis apa namanya deskripsinya, nama bahannya yang terutama, warnanya, foto produk yang jelas, terus juga ukurannya. Karena kan kalau online kan orang pasti ngukur ukuran kan. Nah, ukuran kita tuh jangan sampai salah gitu. Bisa aja orang bintang 1 karena memang kesalahan kita sendiri kan. Oke gitu guys, jadi kayak harus memang menjadi penjual yang jujur. Kalau memang bahannya rayon, kita bilang rayon, gitu ya guys. Aduh, Masya Allah. Selanjutnya Kak, saya Rina dari Solo, mau tanya dong bagaimana Kakak mulai usaha awal permodalannya gimana, terus rencana ke depannya gimana? Untuk modal dan awal usaha tadi dijelasin sama Kak Alin ya? Iya, modal sih belum ya. Kalau pertama gini, waktu dulu tuh aku, bisnisnya tuh dari nol banget, bener-bener, apa namanya, jadi dropshipper dari zaman aku SMA sih sebenarnya. Kalau aku jualan tuh memang udah hobi ya, aku tuh orangnya nggak malu juga. Jadi apapun dijual aku, makanan dari yang risol, itu aku jualan. Aku waktu itu yang risol tuh dari dropshipper. Jadi orang yang bikin, terus aku taruh di kantin, jadi aku untungnya tuh 500 perak, itu aku sehari untung alhamdulillah 200.000, itu aku waktu SMP kalau risol tuh, dari SMP sampai SMA. Jadi aku dropshipper, aku nggak modal apa-apa nih, aku minta si ibunya yang bikin risol, terus nanti aku taruh di kantin. Nah, itu kan aku juga nggak modal, aku nggak capek juga, aku tetap sekolah dengan seperti biasa. Yang ngasih risolnya pun bukan aku, tapi tukang ojek. Aku bayar tukang ojeknya 5.000 kan ya, pulang pergi jadi 10.000. Nah itu aku benar-benar dari nol, terus aku jadi dropshipper, binder juga pernah aku waktu kuliah. Awal masuk kuliah kan kita butuh binder ya, anak-anak mahasiswa kan bukan pakai buku kan, pakai binder. Pokoknya aku tuh cari apa aja deh, memang hobi juga. Jadi binder tuh waktu itu lagi musimnya, anak cowok-cowok, cewek-cewek tuh pada pakai binder. Uangnya nih, uang teman-teman aku ambil dulu. Jadi mereka bayar dulu, baru bayarannya ada PO tuh waktu itu aku jadi reseller. Jadi pas uangnya ada, baru dia aku pesenin, aku untungnya buat aku gitu, benar-benar dari nol. Nah, ketika dari situ kan aku udah ada history ya, bahwa aku tuh benar-benar bisa untuk usaha. Jadi orang tua aku tuh udah yakin, oh ternyata dia bisa nih usaha gitu. Aku juga jadi kerudung, lampu, semua juga dropshipper dari nol. Ketika itu aku baru deh bilang dari orang tua aku bilang kalau aku tuh pengen usaha, aku minta modal gitu. Akhirnya orang tua aku kasih modal, waktu itu sebenarnya modalnya 10 juta, tapi 5 juta tuh aku pakai untuk kebutuhan aku karena 10 juta tuh orang tua aku bilang, "Ya udah nih terserah modal kamu pakai." Nah, aku pakai dari modal 5 juta dari situ. Cuman sebenarnya bukan dari 5 jutanya sih, dari nol pun aku memang udah usaha. Nah, karena orang tua aku melihat, oh memang ini anak nih ada nih bakat, maksudnya emang dia nih serius orangnya tuh, emang apa aja tuh nggak malu gitu. Jadi kalau aku sih minta dari orang tua waktu itu yang awal butik itu 5 juta. Dari situ aku puter-puter sampai aku bikin butik yang alhamdulillah kan bikin butik itu kan di atas 100 ya, maksudnya itu modalnya tuh lumayan besar, apalagi aku bikin di pinggir jalan. Nah itu tuh aku dari modal yang 5 juta, tapi aku puterin terus, pelan-pelan, dalam waktu kurang lebih hampir 1 tahun sih aku akhirnya bisa bikin butik itu. Akhirnya aku, ada uang untuk aku bikin offline store yang benar-benar bisa di pinggir jalan dari 5 juta. Kalau teman-teman yang mungkin belum ada modal, belum dikasih dari orang tua juga bisa dari nol, kayak aku dulu juga semuanya jadi dropshipper, jadi reseller. Yang penting kita mau dan cari-cari apa yang lagi dibutuhin sama kita atau orang-orang yang sekitar kita gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya nggak ada alasan kalau buat usaha. Yang penting kita tuh niat, bisa jadi dropshipper atau ngejualin barang orang dulu boleh banget. Pokoknya
nggak ada kata ngeluh dulu, pokoknya berusaha dulu. Nah, terus selanjutnya akan aku serahin ke Saudara Arya ya pertanyaan selanjutnya. Jadi ada lagi nih Kak yang nanya bagaimana cara Kakak supaya bisnisnya itu tetap stabil gitu. Cara aku biar bisnisnya tetap stabil, ya itu tadi, mengikuti apa yang lagi trending. Karena kalau misalkan kita nggak ada perkembangan, nggak ada upgrade, orang kan pasti bosan ya, orang pasti akan meninggalkan kita karena ya kita nggak ada perkembangan, kita nggak ada upgrade apa yang lagi dimau, apalagi bisnis fashion itu cepet banget. Sekarang lagi bajunya bahan rayon nih yang lagi in, tiba-tiba nanti 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian itu bahan rayon itu udah nggak zaman lagi, kita bahan silk nih. Jadi kita harus mengikuti apa yang trending, kita harus melihat dunia luar. Kita jangan cuman fokus sama usaha kita, tapi kita nggak lihat nih di luar itu lagi ada apa ya. Kita cuman fokus aja, saking fokusnya sampai kita nggak tahu di luar itu pesaing-pesaing kita tuh lagi musim apa, lagi yang trending kita nggak tahu. Jadi jangan fokus sampai kita nggak melihat dunia luar. Kita harus tetap lihat dunia luar juga, kita mengikuti yang lagi trendingnya apa, ya kita ikutin biar upgrade, biar orang-orang itu nggak bosen. Kita harus berinovasi terus gitu. Karena handphone aja kan, smartphone inovasi kan ya. Kalau misalkan smartphone nggak inovasi, saking fokusnya itu terus, ya nggak ada perkembangan. Jadi orang juga akan meninggalkan, orang akan memilih yang lebih upgrade lagi, yang lebih terbaru lagi gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita harus tetap berinovasi, berarti kita harus ada save money ya, uang yang memang buat terus upgrade gitu, up to date betul. Terus gimana sih Kak cara untuk memanage keuangan? Apakah jangan boros? Apa gimana? Ya kalau keuangan itu kita harus pisahin ya antara uang usaha dengan uang pribadi biar kita tuh bisa tahu, bisa kerasa, oh ternyata selama ini saya usaha nih ada hasilnya loh. Karena kalau kita satuin sama uang pribadi itu takutnya nanti nggak kerasa kita malah keluarin karena ngerasa oh uangnya ada banyak nih jadi keluarin aja deh apa namanya pengeluarannya banyak aja deh, padahal itu tuh sebenarnya uang modal, kita nggak sadar karena uangnya disatuin. Jadi saran aku kalau misalkan kalian memang usaha itu dibagi dalam 2 rekening. Rekeningnya juga yang potongannya per bulan itu kan nggak nyampe 10.000 juga ada kan ya, kalau misalkan kalian pengen yang potongannya kecil itu bisa, yang penting dibagi jadi 2 rekening. Jadi di situ tuh uang modal itu tersimpan gitu. Dan jangan boros juga, jangan ngerasa, "Oh iya saya kan udah capek, udah usaha, self reward deh," tapi self reward-nya tiap minggu gitu. Kalian self reward-nya misalkan pengen nyalon deh, atau kalau yang cowok pengen top up buat FF deh gitu, top up-nya tiap minggu. Jadi justru malah pengeluaran dan pemasukannya tuh nanti lebih banyak pengeluaran kita karena ngerasa udah usaha, udah capek, jadi pengen memanjakan diri. Jangan gitu juga. Jadi self reward-nya ada sesekali, tapi tetap ingat bahwa usaha itu naik turun, jadi kita harus punya saving money. Jadi misalkan nanti lagi turun, kita tuh punya uang backing-an gitu. Karena semua usaha ya, usaha di bidang apapun tuh naik turun. Karena kita tuh kalau usaha kan nggak kayak karyawan, kalau karyawan kan yang kerja di perusahaan kan mereka setiap bulan rutin, uang tuh segitu terus gitu. Kalau kita tuh kadang naiknya naik, kadang turunnya turun. Jadi harus banget bisa memanage, harus bisa menahan nafsu kita terhadap suatu barang yang, apalagi barang yang konsumtif ya, barang yang nggak penting-penting banget gitu. Oke, berarti sarannya tuh jangan pernah campurin uang pribadi sama uang bisnis ya. Jadi kalau bisa kalian punya 2 rekening ya. Dipisah. Bisa. Apalagi jangan buat cowok nih main judi, depo. Aduh nggak banget ya. Nanti dulu ya. Skip dulu ya. Oke. Nika, gimana? Masih kuat menjawab pertanyaan? Kebetulan ada 2 pertanyaan lagi Masih nih. banyak yang kepo nih sama kalian kayaknya. Boleh. Ada lagi nih yang nanya, gimana sih cara kakak atasin kalau pas di titik jenuh atau lelahnya kakak dalam berbisnis? Jadi cara kakak atasinnya itu gimana? Kalau untuk jenuh tuh pasti ada ya, kita dimanapun pasti ada jenuhnya, pasti kita ada di titik dimana kita capek, tapi
di titik jenuh itu bukan berarti kita jadi nggak semangat. Mungkin kalau misalnya kita lagi jenuh, kita bolehlah healing lah kalau zaman sekarang ya kan. Kita healing, misalkan kita mau, aduh lagi jenuh banget pengen ngeliat pantai nih biar refresh, itu nggak apa-apa, kita cari me time untuk diri kita, biar kita itu pikirannya juga fresh, biar mental health ya, kalau kata orang-orang juga mental health kita tuh tetap stabil. Jadi ya nggak apa-apa kita me time, kita lagi pengen lihat pantai nih, kita sejenak kita istirahat dari semua kepenatan kerjaan kita tinggalin dulu nih. Benar-benar pada saat kita lagi jenuh itu kita tinggalin dulu semuanya. Kalau kita mau healing, udah kita healing, kita pergi, kita tinggalin dulu kerjaan, kita fokusin dulu untuk merefresh tubuh kita biar kita tuh benar-benar jadi lebih semangat lagi ke depannya. Kita refreshing dulu, setelah kita udah merasa cukup, oh udah nih kayaknya udah selesai, saatnya untuk kembali ke realitas, saatnya untuk menjalani usaha lagi. Tapi waktu kita healing itu ya kita tinggalkan dulu semuanya, kita tinggalin dulu kerjaan-kerjaan biar kita healing aja dulu, fokusin kita senang-senang, happy-happy, me time. Nah, ketika waktunya udah berakhir baru kita usaha lagi. Itu kan pasti nanti jadi refresh tuh. Tapi perlu banget sih, memang aku juga apa namanya, setiap misalkan akhir tahun gitu atau 6 bulan itu juga ada jalan-jalan sama karyawan juga biar nggak penat juga, karena refreshing itu penting untuk kita merefresh biar nggak penat karena kan kerjaan penat ya gitu. Oke, mengenai karyawan nih, kebetulan banget. Ada pertanyaan dari Putri Nabila. Boleh dibacain Kak Arya? Bagus banget nih pertanyaannya. Selama kakak berbisnis, apakah pernah ada konflik di dalam tim? Dan bagaimana kakak menjalin tim yang solid? Pernah banget, ada banget pasti ya. Namanya kita pikiran orang yang berbeda-beda kita satuin gitu kan. Kita yang berumah tangga yang 2 orang aja kita pasti ada konflik ya karena 2 pikiran yang berbeda disatukan. Kita dalam yang orang sifatnya berbeda-beda kan ya. Nah, itu kalau misalkan kita sebagai leader pun kita harus tegas dalam artian kalau memang ada hal yang memang salah ya kita tegur gitu loh. Tapi kita dengan aturan-aturan atau gimana tidak tegasnya kita tuh tidak sampai menjatuhkan harga diri orang lain nih. Kita tegur dengan baik-baik gitu. Misalkan karyawan kita bikin kesalahan, ya namanya manusia kan ya, manusiawi dong bikin kesalahan. Kita sebagai leader harus tegas, terus kita juga harus bijak, kita harus bilang ke dia, kita harus tegur secara baik-baik. Jangan dibiarin aja, karena kalau misalkan dibiarin aja, nanti orang itu nggak akan ada upgrade, dia nggak akan menjadi lebih baik, dia nggak tahu kesalahannya di mana karena kita biarin. Ah ya udahlah biarin aja, nanti juga dia paham sendiri. Itu salah banget sih kalau menurut aku. Lebih baik kita omongin, komunikasi itu penting. Kita kalau pacaran aja apapun dikomunikasiin kan, sama dalam hal bisnis, apapun dikomunikasikan tapi dengan cara yang baik. Kita komunikasiin, kita kasih tahu oh baiknya begini loh gitu. Kalau kita baik-baik penyampaiannya insya Allah karyawan kita juga akan menerimanya dengan baik gitu. Tapi kalau kita ngomongnya dengan bentak-bentak, dengan marah-marah, merasa bahwa kita ini bos, kita ini leader, menurut aku itu salah dan yang ada orang itu nggak akan respect ke kita ya. Orang tuh justru malah, aduh, eee, bete banget deh, males banget deh. Kita bikin kesalahan justru bukan diperbaiki, tapi malah dibentaknya sampai yang menjatuhkan harga diri gitu. Kita harus paham dengan kesalahannya apa, terus kita cari tahu deh solusinya dengan baik-baik, apapun itu dikomunikasikan. Karena kan kita beda-beda karakter ya, gitu. Yang penting dikomunikasiin sih, penting banget. Baik, berarti kunci utamanya dalam membangun satu hubungan yang solid agar tetap berjalin baik di tim itu berarti komunikasi ya Kak. Iya, betul. Oke, pertanyaannya sudah cukup banyak. Kak Alin takut ada aktivitas lain. Gimana kalau kita lanjut ke acara berikutnya? Silahkan. Ya, sebut. Langsung kemana berarti? Penyerahan sertifikat.
Buat teman-teman yang masih join, terima kasih karena setelah ini bakalan ada hadiah menarik loh. Oke, baik. Berarti gimana nih Kak Alin dalam acara hari ini, kesimpulan Kak Alin dalam dunia bisnis untuk menghasilkan 20 tahun, puluhan juta di usia 20 tahun tuh apa? Gimana Selin? Sorry. Mohon maaf, Selin. Iya, gimana nih Kak Alin? Kesimpulan untuk acara pagi ini apa ada yang pengen Kakak sampaikan nggak kesimpulan? Jadi kalau motivasi itu kesimpulannya apa sih? Jadi kalian jangan berhenti berusaha Kak, atau kalian niat Kak, gimana nih kesimpulan untuk acara hari ini? Kesimpulannya, tadi sebenarnya aku udah sampaikan ya, kalau kita itu jangan takut bermimpi, dan juga kalau misalkan kita belum tahu, kita ini hobinya di mana, kita ini passion-nya di mana, atau kita mau usaha apa, mau jadi apa, itu nggak apa-apa banget. Kalau kita belum tahu itu nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu, yang penting kita usaha, kita cari-cari tahu nih, sebenarnya saya ini di bidang apa ya, sebenarnya saya ini suka apa ya, gitu. Yang penting kita cari tahu dulu, nggak apa-apa nggak langsung, oh langsung dapat jawaban, langsung bikin usaha tapi masih pada bingung, itu nggak apa-apa, justru dari kebingungan itu kan kita bisa belajar nih pelan-pelan, kita cobain, usaha satu-satu, kita cobain kita nih hobinya di mana. Nah, dari situ kalau misalkan memang kita udah coba-coba dan ternyata kita klik di salah satu usaha, baru deh kita fokusin, jangan nyerah, kita harus konsisten. Yang namanya usaha itu konsisten ya, karena naik turun. Jangan ketika kita turun, kita jadi nggak semangat, jadi udahan. Justru siapa tahu ya, ketika kita turun itu kita lagi dikasih cobaan, dikasih ujian untuk naik tingkat sama Allah, untuk usahanya nih bakal dikembangin. Tapi kalian nih dikasih cobaan dulu nih karena Allah tuh mau tahu seberapa berjuang sih kita, seberapa kuat ikhtiar kita untuk menjalani usaha ini. Jadi ketika kita lagi di bawah itu jangan langsung mengambil keputusan, oh berarti passion saya bukan di sini. Kita coba dulu, kita usaha dulu ketika kita lagi di bawah. Nah, siapa tahu ujian itu malah mendatangkan rezeki yang luar biasa atau kesuksesan luar biasa. Tapi terus berusaha, pokoknya jangan mudah menyerah, terus jangan lupa minta doa sama orang tua, walaupun kita sesukses apapun, kita harus tetap minta doa orang tua dan baik sama orang tua gitu loh. Karena kan ridho kita kan ada di orang tua juga ya, yang masih punya orang tua. Jadi hormatin orang tua biar berkah juga ke kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Amalina Fajrin atas waktunya, kesimpulannya, motivasinya, semuanya, dan udah berkenan untuk join ke webinar menghasilkan puluhan juta di usia 20 tahun ini. Selanjutnya, Kak Arya. Di acara selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat kepada materi untuk anggota PDD, bisa didokumentasikan. Nggak online mah susah ya. Nggak offline mah susah ya. Buat gimana buat anggota PDD? Apakah sudah siap? Buat Kak Alin bisa on cam buat dokumentasi. Kita foto dulu ya. Buat teman-teman yang lainnya gimana nih? Berkenan untuk on kamera? Kita soalnya mau melakukan foto bersama.
Yang lagi tiduran, ayo bangun dulu. On cam dulu, yuk. Bisa yuk. Ayo teman-teman, kita on cam dulu yuk. Oke, nanti kita aba-aba ya. 1, 2, 3 apa 1 sampai 10 nih, biar pada siap. Oh, banyak. Oke, 1 sampai 3 ya, Besti. Mari kita foto. 1, 2, 3. Oke. Cekrek, nggak kerasa ya? Lagi mau? 1, 2, 3. Oke. Lagi 3 kali ya, biar 1, 2, 3 lagi. Boleh. Boleh, 1 lagi. Semua Boleh kayak deh. nggak kelihatan gitu. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Alin yang sibuk, tapi bisa nih untuk kasih motivasi ke teman-teman kita pagi ini. Semoga Kak Alin dan keluarga sehat selalu. Amin. Semoga Dana Galeri semakin sukses, melejit. Amin. Terima kasih juga teman-teman yang udah join. Baik teman-teman, say bye-bye ke Kak Alin. Bye Kak Alin. Sampai bertemu. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya ya teman-teman. Karena bakalan ada pembagian hadiah nih. Pembagian hadiahnya kami serahkan di moderator, kami sebagai Master of Ceremony menutup acara ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Arya dan Saudara Selin sebagai MC. Ya, selanjutnya, tapi tadi kita sudah kayak Kak Alin itu sangat memotivasi lah untuk kita semua gitu. Sangat terinspirasi. Sekarang kita langsung lanjut saja ke pembagian hadiah ya. Penanya terbaik. Untuk yang penanya terbaik pertama itu Rina. Pada saudari Rina ada Rina Nuraini Sari mungkin ya. Iya, sama saudara Mailinda sama saudara Mailinda. Apakah ada saudara Mailinda? Aduh, ini mau dapat hadiah malah menghilang seperti ini. Saudara Mailinda, mungkin kalau dalam hitungan 10 nggak ada kali kita ganti orang aja ya untuk penanya terbaik. Bagaimana kesepakatannya panitia? Saudara Yosep atau Arya dan Selin? Izin berbicara nih, panitia Ridho. Ya, siap. Untuk pemilihan yang lainnya nanti kami diskusikan terlebih dahulu ya. Ya, terus ini bagaimana apakah kita ganti lagi atau enggak?
Ya, Sayang banget ya teman-teman, tadi yang nanya ternyata nggak ikut diskusi sampai akhir. Gimana nih? Kita main games aja biar fair apa gimana? Kalau nggak kita main pertanyaan, terus abis itu nanti kalian cepet-cepetan jawab di kolom chat. Setuju nggak? setuju. Mungkin lebih baik seperti itu. Oke, cepet-cepetan pertanyaannya ya. Untuk pertama orang yang cepet, dengerin Tapi gamesnya, rules-nya di kolom chat ya, teman-teman. iya, ayo mulai. Oke, pertanyaan yang pertama, mau game fun? Oh, kita pertanyaannya yang tadi udah Kak Alin utarain dulu ya, disampaikan dulu ya. Nanti setelah itu pertanyaan seru-seruan, tebak-tebakan. Oke, Saudara pertanyaan Selin, pertama. izin menambahkan Saudara Selin. Mungkin untuk yang nanti ingin menjawab, raise hand terlebih dahulu biar ada gilirannya gitu, Saudara Selin. Baik, ini sistemnya cepet-cepetan di kolom ya, Saudara Rido. Jadi nanti kita cepet-cepetan di kolom, nanti panitia bantu jawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Kak Alin itu jurusan kuliahnya apa? Kita kasih waktu 3 menit ya, teman-teman bisa chat di kolom chat. Nanti yang jawab pertama kali dan benar itu bakal dapat hadiah. Ayo pada nyari ya, gimana nih? Pada ngechat nih, gimana? Itu jurusannya apa? Ayo, jurusan apa? Tadi nggak ngedengerin ya? Saya Pak. Oh itu Akbar udah. Saya Pak. Baik kalau Kak Sari di kolom chat ya sayang, nanti cepet-cepetan ya. D3 Manajemen Pemasaran Tirta. D3 Manajemen Pemasaran Untirta. Untuk jawabannya di kolom chat ya Kak, sesuai rules pertama. Oke, udah dapet ya. Udah dapet jawaban yang tercepatnya. Sekarang yang seru-seruan, yang nggak serius-serius banget. Pertanyaan yang kedua adalah apa kepanjangan dari DNA Galeri? Apa itu DNA Galeri? Ayo, ini yang cepet-cepetan kayak war di itu ya, tiket JB ya. Panitia boleh jawab nggak sih Kakak Selin dan Kakak Arya? Salah, belum ada yang benar. Ayo, saya boleh bantu jawab nggak nih? Ayo guys, semangat. Apa yo? Coba inget-inget. Ayo, masih salah semuanya. Ada yang mau jawab lagi? 21 orang masa diem-diem aja? Ayo semangat, belum ada yang benar. Jawabannya ada Dewi, Dina, salah. Ayo, siapa coba? Ayo. Semangat.
Masih salah guys. Siapa nih? Dina, Dewi, Doni. Bukan, bukan. Ayo siapa lagi? Devi. Betul. Oke, udah dapet jawabannya kamu Tia. Selamat. Nanti kita hubungi ya, panitia hubungi. Gimana teman-teman, masih mau games atau mau ditutup aja? Mau Kak, mau. Lanjut sampai hadiah 1 juta boleh manis. Mau 2 juta juga boleh. Ayo, mau pertanyaan apa? Mau yang seru-seruan? Apa yang gimana nih? Tebak-tebakan kali ya? Tebak-tebakan aja kali. Tebak-tebakan Kak. Oke, kalau mau lanjut ke hadiah, gimana kalau kalian ngisi kuesioner dulu? Jadi nanti kita kirim di kolom chat, nanti kakak-kakak semua isi dulu ya. Pokoknya yang jawabannya benar, nanti kita cek dulu nih udah isi kuesioner atau belum. Kalau belum, hadiahnya nggak jadi kita bagikan ya. Lumayan banget, hadiahnya bisa buat beli Mercy. Kuesionernya dikirim ya di kolom chat. Tadi pertanyaannya apa Kak?
Oke, jadi saya di sini mau mengumumkan nih buat yang pemenang tadi, 2 orang pemenang, yaitu buat Kak Akbar sama Kak Mutia. Yuhu, tepuk tangan dulu, Selamat ya buat ganti Mercy. Kak Mutia dan Kak Akbar. Untuk nanti pengambilan hadiahnya itu bisa lewat kuesioner ya, ada lanjutannya, maaf, ada lanjutannya nanti dari panitia untuk menghubungi Kak Akbar, dan hadiah lanjutannya ada kuesioner. Oke, jadi sekian, kita tutup acaranya. Terima kasih buat semua yang udah gabung di acara webinar ini. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.